Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu amma ba'd. Ayyuhat talaba zanyallahi wa iyyakum rahimani wa rahimakumullah jami'an. Kaifa halukum? Gimana kabarnya? Shalom. Alhamdulillah. 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 Baik. Gimana kabar puasa antum hari ini? Alhamdulillah. Alhamdulillah puasa semua. Puasa semua. Iya, Ustadz. Ya. Puasa ya. Baik, ada yang sudah pernah batal nggak? Belum. Belum. Belum ya? Kali ada sampai yang udah pernah batal sakit atau bagaimana gitu kan? Kita Tadi ada yang bilang Ana, Ustadz. Ada yang bilang Ana. Gitu, siapa? Anak. sakit. Baik. Ya nggak apa-apa ya, kalau uzur nggak apa-apa, kita doakan semoga diberi kemudahan. Nanti bisa diganti di hari-hari yang lain. Ya, kalau sakit kemudian bepergian bisa diganti dengan hari-hari yang lain. Baik, kita mulai saja. Kalau aja juga nggak apa-apa. Ya, kita mulai saja. Ya. Baik. Pada hari ini ya kita mulai ya. Kita buka dulu. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala nabiyil karim wa ala alihi washabihi ajmain. Ma ba'du. Anak-anak yang saya cintaikan Allah, adik-adikku sekalian, teman-temanku sekalian, kita sudah masuk ke hari yang ke-22, artinya sudah sekarang adalah doa yang ke-22 ya, yang kita pelajari. Ya, siapa yang tahu doa apa sekarang? Angin bertiup kencang. Mana baca doanya? Bagaimana baca doanya di buku tersebut? Ada yang tahu? Ada yang tahu nggak? Ayo, anak saleh, ada yang tahu nggak? Apa bacaannya? Faizan, baca Zan, Faizan. Anak nggak tahu, Ustaz. Loh, Ana juga nggak tahu. Ana juga nggak tahu. berarti antum semua nggak ada yang dibuka itu? Ya. Nggak ada yang buka apa? Ininya ya? Apa namanya? PDF-nya? Enggak. Nggak ada? Nggak tahu. Anak Nggak ada. Kayaknya waktu itu Paten Alfa pernah tampilin di belakangnya. Kemudian siapa lagi tuh? Mas. Siapa lagi waktu itu ya? Farhan apa siapa? Doanya nggak tahu, nggak ada yang tahu doanya. Nggak ada. Ya, yang tahu siapa doanya? Doa angin bertiup kencang. Mas. Siapa yang tahu? Mas. Mamas, siapa dok Mamas? Udah bisa dong, Mi. Doa ketika angin bertiup kencang adalah Allahumma. Allahumma la sahla. Bukan. Ini Ini aku musbika. as'aluka Ilman nafi'an. Allahumma inni as'aluka khairaha wa a'udzubika min syarriha. Itu yang pendeknya. Taib ya. Oke. Sudah? Allahumma inni as'aluka khairaha
Wa Doa a'udzu ketika bika ada angin ribut. min syarriha. Ya, doa ketika ada angin ribut atau doa ketika angin bertiup dengan kencang. Allahumma inni Meledak. as'aluka khairaha wa a'udzubika min syarriha. Ya Allah, sesungguhnya aku mohon kepadamu kebaikan angin ini dan aku berlindung kepadamu dari kejelekannya. Baik, kita bahas sedikit materinya ya. Di sini ya doa ini sebagaimana ada dalam sebuah hadis ya, sebenarnya doanya bukan bacanya bukan itu ya, maksudnya Allahumma inni as'aluka khairaha wa a'udzubika min syarriha itu bacanya hadisnya bukan tidak ada tertulis seperti itu, cuman dijelaskan saja bahwasannya kata Aisyah radhiyallahu anha dari Abu Hurairah juga, Abu Hurairah berkata bahwasan Nabi SAW ketika menjelaskan apabila seseorang melihat angin ya, melihat angin, ada angin yang besar, kemudian kata Rasulullah, fa idza ra'aitumuha fala tasubbuha, dan jika apabila kalian bertemu dengan angin ya, dengan melihat angin yang besar itu, fala tasubbuha, maka janganlah kalian mencelanya ya, mencela angin, jangan ya. Langsung kata Rasulullah lanjutannya, fasalullah ya, fasalullah khairaha, maka mintalah kalian kepada Allah kebaikannya ya, wasta'idzu billah min syarriha, dan berlindunglah kepada Allah, mintalah perlindungan kepada Allah, mohonlah perlindungan kepada Allah ya dari kejelekannya. Maka dari hadis ini diambil bahwasannya ketika kita melihat angin yang besar, angin yang menakutkan, ya kita nggak boleh, aduh angin kencang banget ini, aduh dasar angin nih, seperti itu nggak boleh ya, mencela apa namanya, Ciptaan Allah. ya mencela angin yang besar, mencela angin, mencela panas, itu nggak boleh ya. Udah nomelet kayak gitu Nggak udah. boleh ya, mencela Udah. sama saja mencela makhluk Allah Udah kayak gitu. ya, nggak boleh mencelanya Kamu sambil hiasin nih. ya. Jadi tidak boleh mencela Kayak gini nih. angin. Ini Fa idza ra'aitumuha fala tasubbuha, dan jika kalian melihat angin yang besar nih, melihat angin, fala tasubbuha, maka janganlah kalian mencelanya. Wasalullaha khairaha, dan mintalah kepada Allah, mohonlah kepada Allah yang kebaikan angin tersebut, wasta'idzu billahi min syarriha, dan mintalah juga kepada Allah perlindungan kepada Allah dari kejelekan. Ini diriwayatkan oleh Imam Abu Daud, Tirmizi, Ahmad, dan lain sebagainya, Ibnu Majah ya. Kemudian ada yang lebih panjang, ada yang lebih panjang sedikit ya. Yang kedua adalah Allahumma inni as'aluka khairaha wa khaira ma fiha wa khaira ma ursilat bih wa a'udzubika min syarriha wa syarri ma fiha wa syarri ma ursilat bih. Yang ini agak lebih panjang lagi, nih hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim. Ya Allah, sesungguhnya aku mohon kepadamu kebaikan angin ini, kebaikan apa yang ada di dalamnya ya, maksudnya di dalam angin tersebut, dan kebaikan tujuan angin ini dihembuskan. Ya, angin ini tujuan untuk apa? Kita minta kebaikan kepada Allah. Kemudian aku berlindung kepadamu ya Allah dari kejahatan angin ini. Kejahatan apa yang di dalamnya dan kejahatan tujuan angin ini dihembuskan. Baik. Yang jelas. Ustaz, Ya. ini Ustaz, ini apa tuh namanya? Ngantar jemput anak kan itu loh Ustaz. Asar ya. Nanti dulu ya kalau mau bertanya ya. Kita lanjutkan dulu materinya. Baik. Jadi Rasulullah SAW mengatakan bahwasannya kita jangan mencela angin. Ya, angin bagian dari makhluk Allah. Angin juga bagian dari tentaranya Allah. Ya. Jadi angin itu bisa mendatangkan kebaikan, bisa menjadi baik, dan angin juga bisa menjadi rahmat ya. Jadi rahmat untuk manusia, tapi angin juga bisa menjadi azab. Antum pernah ngelihat
pohon-pohon besar bisa tumbang, rumah-rumah pada hancur disebabkan angin, pernah ya? Atau tornado, ya, Angin puting, puting angin beliung, topan. ya angin topan, puting beliung yang menghancurkan rumah. Jangankan sapi, kerbau, manusia, ya rumah aja keangkat. Nah, ketika ada anginnya seperti itu, jangan kalian celak, tapi berdoa kepada Allah, Allahumma inni as'aluka khairaha wa a'udzubika min syarriha. Atau kalau antum mau lebih panjang lagi tadi, Allahumma inni as'aluka khairaha wa khaira ma fiha wa khaira ma ursilat bih wa a'udzubika min syarriha wa syarri ma fiha wa syarri ma ursilat bih. Ya. Jadi kita mohon perlindungan kepada Allah. Karena angin yang datang kepada kita bisa menjadi rahmat, bisa menjadi adab. Baik, kita jelaskan sedikit-sedikit ya pelajarannya. Bisa menjadi rahmat. Ya, bisa menjadi rahmat. Siapa yang tahu? Memberikan contoh angin bisa menjadikan rahmat. Ya, angin bisa menjadi rahmat, siapa yang tahu? Berikan contoh. Bisa menjadi nikmat untuk kita. Kayak gimana Ustaz? Ya angin itu bisa menjadi rahmat untuk kita dari Allah. Kasih sayangnya Allah diturunkan melalui angin. Contohnya apa? Untuk memutarkan kincir angin untuk tenaga listrik. Tenaga listrik kincir angin. Nah ini Haidar pintar nih. Ya Haidar kayaknya cocok ke sekolah teknologi. Jadi Buat angin itu kalau nggak ada angin, yang di gunung-gunung itu yang kalau di angin, kincir anginnya itu besar, tinggi, kemudian kena tip angin, kemudian berputar kincirnya, kemudian bisa mengalirkan listrik, menghasilkan listrik. Dirubah dari tenaga angin itu memutar baling-baling, kinetik, berubah menjadi energi arus listrik. Ya, dirubah dengan motor generator. Contohnya lagi, mengeringkan pakaian. Bisa nggak mengeringkan pakaian? Yang gampang aja, yang mudah-mudah. Atau kalau dalam pelajaran IPA, dia bisa menerbangkan biji-bijian. Benar nggak? Jadi antara buah apa putik dengan ini bisa terbang, bisa hingga ke pohon, kemudian bisa menjadi berbuah atau berbunga pohon-pohonan, kemudian atau bijinya itu bisa terbang kemana, kemudian jatuh, kemudian bisa ke tanah, di tanah itu kemudian dia bisa tumbuh. Itu angin, ya. Allah mengirimkan angin untuk memudahkan agar ya biji-bijian itu bisa terbang dan lain sebagainya. Atau angin juga bisa menghembuskan awan. Ya. Itu bagian dari rahmat Allah. Kalau awannya di situ-situ aja, kira-kira menurut antum ya, yang hujan berarti laut doang. Ya, awan terciptanya kalau dalam buku-buku IPA itu menurut ilmuwan itu awan terjadi di daerah yang banyak airnya kan. Kena panas, naik ke atas, terjadilah proses itu. Kemudian Allah kirim angin untuk digiring ya. Kemudian awannya bisa turun di lembah-lembah ya, di tempat-tempat tinggi. Seperti itu. Itu kebaikan-kebaikan dari angin. Banyak, bukan itu doang, kebaikan angin. Ya. Antum pernah ngerasain ketika lagi panas-panasnya antum duduk di bawah pohon yang rindang, apa yang antum rasakan? Angin sepoi-sepoi. Benar nggak? Benar. Nah, itu bagian dari kenikmatan, ya, bagian dari rahmat yang Allah berikan melalui angin. Tapi angin juga bisa menjadi azab. Angin juga bisa menjadi azab. Betapa banyak ya daerah atau kaum yang Allah azab dengan angin. Dengan Allah kirimkan angin. Angin yang sangat besar yang bisa meluluhlantahkan kampung, bisa menghancurkan perkotaan. Jangankan mobil, gedung-gedung saja hancur. Angin ini lewat.
ya. Langsung semua apa yang dilalui oleh angin itu semua terbawa. Nggak peduli dia apa makhluk hidup ataupun benda mati. Semua yang dilaluinya pasti dibawa terbang dan dimentalkan entah kemana. Maka oleh sebab itu, orang banyak yang takut sama angin yang besar. Nah, tapi apa kata Rasulullah? Ketika kalian melihat angin, ya, angin terutama angin yang besar yang menakutkan, maka jangan kalian mencelanya. Sama halnya dengan ketika kita ketemu panas. Ya, panas juga nggak boleh kita dicela. Demam, sakit demam, nggak boleh juga dicela. Ya, semua apa yang Allah berikan tidak boleh dicela. Masuk angin, angin adalah salah satu ya kebaikan yang Allah buat untuk manusia, salah satunya. Maka ketika ketemu angin yang besar yang menakutkan, antum jangan mencelanya, kata Rasulullah. Janganlah kalian mencelanya, tapi mintalah, mohonlah perlindungan kepada Allah. Ya, mohonlah kebaikan dulu. Mohonlah kebaikan dari angin ini dan apa-apa yang ditimbulkan. Ya, apa-apa yang ada di dalam angin tersebut. Jadi di dalam angin itu ada apa gitu. Jadi kita meminta kebaikan. Apa yang ditimbulkan oleh angin dan tujuan dari angin itu dihembuskan oleh Allah, ada tujuannya angin tersebut. Ya, maka kita memohon kepada Allah kebaikan dari angin ini, kemudian kebaikan apa yang ada di dalam angin tersebut, dan juga kita memohon kebaikan ya dari tujuan angin itu dihembuskan. Itu baru kebaikannya. Allahumma inni as'aluka khairaha wa khaira ma fiha wa khaira ma ursilat bih. Ya. Kemudian kita juga memohon perlindungan kepada Allah. Selain kita memohon kebaikan dari angin itu yang ada di dalamnya dan apa tujuannya, kita juga meminta kepada Allah, memohon kepada Allah agar dilindungi oleh Allah, diberikan perlindungan oleh Allah. Karena kita itu lemah, ya. Sedangkan ya antum sendiri tahu angin itu betapa besarnya ketika sudah berhembus, ya, angin topan, angin puting beliung dan lain sebagainya. Maka ketika menemukan hal seperti itu, atau sudah angin sudah mulai agak besar, langsung antum berdoa, meminta tadi kebaikannya, dan yang terakhir memohon perlindungannya dari keburukan angin tersebut, dari kejahatan angin tersebut. Dan kejahatan atau keburukan apa yang ada di dalam angin tersebut, dan kejahatan atau keburukan tujuan angin tersebut dihembuskan. Ya. Kenapa Ustadz masukkan ya? Kenapa anak masukkan doa ini setelah pulang dari sekolah? Karena setelah pulang sekolah itu biasanya kita naik kendaraan atau keluar ruangan gitu kan? Atau ketika mungkin kita di lapangan sedang main bola dan lain sebagainya, sedang istirahat dan lain sebagainya, kita menemukan ada angin besar, ya. Kita melihat sesuatu fenomena ya, termasuk fenomena alam ya, angin besar yang bisa bertiup dengan kencang, bisa merubuhkan pohon-pohonan, bisa menerbangkan atap rumah dan lain sebagainya. Maka sekali-kali kata Rasulullah, la tasubbuha, fala tasubbuha. Jangan kalian mencela angin tersebut. Angin sialan nih gitu. Gak boleh. Dasar angin ini nih, jangan ya. Fala tasubbuha. Jangan kita cela angin tersebut. Ingat, yang mengajarkan ini siapa? Rasulullah. Rasulullah lebih mengetahui daripada kita tujuan angin ini diciptakan. Ya. Baik. Jadi kita minta perlindungan kepada Allah dari minta perlindungan kepada Allah dari keburukan angin tersebut, juga keburukan yang ada di dalam angin tersebut, ya. Kemudian juga keburukan apa yang menjadi tujuan angin tersebut. Tujuan angin tersebut dihembuskan. Ya. Tunggu kita menyaksikan
fenomena alam, ya, jika melihat angin ini telah meluluh lantahkan sebuah daerah atau sebuah tempat, sungguh sangat ironis ya, musibah yang sangat besar. Wah, dan kita mohon perlindungan kepada Allah agar dijauhkan dari musibah-musibah yang seperti ini. Ya, terkadang musibah itu ketika menimpa manusia ada beberapa faedahnya. Ya, ada beberapa bentuknya. Di antaranya ada musibah itu dia menjadi sebagai ujian, ya, cobaan untuk kaum muslimin. Ya, di satu sisi dia bentuknya itu sebenarnya cobaan dan musibah itu adalah ujian, ya, untuk kaum muslimin. Untuk apa? Untuk menaikkan derajat mereka. Sedangkan musibah dan cobaan itu bisa datang ketika kepada orang-orang yang mengkufuri nikmat Allah, orang kafir, orang munafik, atau orang-orang yang suka berbuat kerusakan, maka musibah itu menjadi azab untuk mereka, malapetaka untuk mereka. Ya, yang mana Allah telah menyegerakan azabnya di dunia. Bagaimana yang sudah pernah Anda ceritakan kepada antum tentang kaum Samud, tentang kaum Nabi Lut, tentang kaum Ad, kemudian juga tentang kaum Nuh, ya, yang semua itu Allah berikan mereka musibah, Allah berikan mereka azab yang sangat pedih, dan mereka mendapatkan azab di dunia, dan mereka juga mendapatkan azab di akhirat, yaitu masuk nerakanya Allah, waliyazubillah. Nasallallahu al-afiyah. Kita mohon kepada Allah agar senantiasa diberikan afiyah, ya, keselamatan, dan dilindungi dari Allah dari segala macam mara bahaya yang misal tersebut. Baik. Jadi angin bisa mendatangkan rahmat dan juga bisa mendatangkan adab. Baik, inilah penjelasan sedikit, ya, tentang hadis, ya. Fa idza ra'aitumuha fala tasubbuha, sallallahu khairaha wasta'inu billahi min syarriha. Atau di riwayat yang lain dibacakan doanya adalah Allahumma inni as'aluka khairaha wa khaira ma fiha wa khaira ma ursilat bih wa a'udzubika min syarriha wa syarri ma fiha wa syarri ma ursilat bih. Baik. Yang dapat kita ambil pelajaran, ya, sedikit ini ya, nggak usah banyak-banyak, ya. Kita ambil pelajaran satu yang berkaitan dari teks dari hadis tersebut, ya. Yang pertama, dilarang, sudah siap? Dilarang mencela angin. Larangan mencela angin boleh atau dilarang mencela angin, terserah antum. Larangan mencela angin. Dilarang mencela angin atau larangan mencela angin. Sudah? Sudah belum? Nggak ada suaranya ini. Udah, Ustaz. Belum. Belum? Ya, larangan atau dilarang, ya. Boleh larangan, boleh dilarang. Dilarang mencela angin. Larangan mencela angin. Ya. Yang kedua, angin bisa mendatangkan rahmat tentu atas izin Allah, ya. Allah yang mendatangkan rahmat tersebut, cuman melalui angin. Angin bisa mendatangkan rahmat dan juga bisa mendatangkan azab atas izin Allah. Biar lengkaplah, ya. Takutnya antum nggak paham nanti. Disangka angin yang mendatangkan rahmat, angin yang mendatangkan azab. Tapi sebenarnya bukan angin yang mendatangkan rahmat dan azab. Semua atas izin Allah. Angin hanyalah bala tentaranya Allah.
Dan yang kedua adalah angin bisa mendatangkan rahmat dan bisa mendatangkan adab atas izin Allah. Itu yang kedua. Jadi angin itu bisa mendatangkan rahmat ya, kebaikan. Tapi angin juga bisa menjadi sebab timpakannya azab suatu kaum, suatu bangsa, suatu daerah, dan lain sebagainya. Yang banyak kalau di negara itu yang paling banyak itu Kanada, Amerika, dan sekitarnya ya. Banyak tanah lapang itu banyak terjadi angin ribut, angin besar, tornado, dan lain sebagainya. Taib yang ketiga, udah ya. Yang satu tadi larangan mencela angin atau dilarang mencela angin. Yang kedua, angin bisa mendatangkan rahmat dan juga bisa mendatangkan adab atas izin Allah. Yang ketiga, udah? Udah belum? Dah. 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 Hendaklah kita, yang ketiga, hendaklah kita senantiasa meminta kebaikan dan memohon perlindungan. Hendaklah kita senantiasa memohon kebaikan atau meminta kebaikan, ya boleh, dan meminta perlindungan atau memohon perlindungan hanya kepada Allah. Hendaknya kita tentunya pada perkara-perkara yang ini ya, perkara-perkara yang memang manusia sulit untuk manusia untuk ya melindungi kita ya. Tapi walaupun manusia juga misalkan sanggup untuk melindungi kita, misalkan dari kejahatan maling ya, kita berlindung kepada polisi, minta tolong sama polisi perlindungan. Tapi intinya yang pertama adalah kita minta perlindungan ya, berdoa hanya kepada Allah dulu. Berdoa kepada Allah dulu, baru minta pertolongan orang lain. Berusaha kita setelah meminta perlindungan kepada Allah, setelah berdoa, kita berusaha. Hendaknya kita memohon kebaikan dan memohon perlindungan hanya kepada Allah. Tetapkan bahwasannya Allah lah ya yang berhak untuk dimintai pertolongan. Ini tauhid uluhiyah, termasuk juga tauhid asma wa sifat, dan termasuk juga masuk dalam kategori tauhid rububiyah juga. Tauhid rububiyahnya apa? Allah lah yang menciptakan kebaikan dari angin tersebut, menciptakan angin tersebut, menciptakan kebaikannya, dan juga menciptakan keburukan yang ada pada angin tersebut. Itu rububiyahnya. Uluhiyahnya, kita memohon kepada Allah, berdoa kepada Allah, memohon kepada Allah agar diberikan kebaikan dari angin tersebut, dan memohon juga kepada Allah agar dilindungi oleh Allah dari keburukan angin tersebut. Itu tauhid uluhiyahnya. Sedangkan masuk dalam kategori asma wa sifatnya adalah ya Allah memiliki sifat ar-rahmah, tapi Allah juga syadidul iqab. Ya, Allah juga memiliki sifat al-qawi. Allah memiliki sifat tadi apa? Rahmat. Allah memiliki kasih sayang pada hamba-hambanya, pada makhluknya. Ya. Kemudian tapi Allah juga syadidul iqab. Allah maha keras azabnya.
Ya, siksanya maha keras. Siksanya sangat sangat pedih. Tapi Allah juga Al-Qawi, yang maha kuat. Kita makhluk tidak mampu untuk berlindung untuk melawan, ya, di antaranya makhluk-makhluk Allah seperti angin, banjir besar, ya. Tapi kita mampu melalui musibah itu semua atas izin pertolongan dari Allah. Lihat, ya, umat Nabi Nuh, ya, yang mengikuti Nabi Nuh, yang mengikuti dakwah Nabi Nuh, mereka bisa selamat, ya, atas izin Allah. Dengan sebab apa? Dengan sebab Allah selamatkan mereka naik ke perahu. Karena mereka meminta perlindungan kepada Allah. Sebesar apapun, sengeri apapun musibah tersebut, insya Allah kita masih bisa melewatinya jika memang Allah memberikan perlindungan kepada kita. Karena Allah lah yang menciptakan keburukan-keburukan tersebut. Ya, bukan keburukan, maksudnya musibah tersebut. Allah lah yang menciptakan musibah tersebut. Hujan tersebut Allah yang menciptakan. Angin tersebut Allah yang menciptakan. Ya, jadi Allah lah yang menciptakan semua musibah tersebut, ya, menciptakan angin yang kencang, menciptakan air yang meluap. Allah yang menjadikan itu semua. Ya, Allah Maha berkehendak. Al-Qadir. Baik, itu yang ketiga, ya. Yang ketiga, hendaknya kita senantiasa meminta kebaikan dan juga memohon perlindungan, meminta perlindungan hanya kepada Allah. Yang keempat, ya. Ya, yang keempat. Sudah? Yang nomor 2 apa, Ustaz? Yang nomor 2. Tadi nomor 2 apa, teman-teman? Angin bisa mendatangkan kebaikan dan juga bisa mendatangkan azab atas izin Allah. Yang ketiga, hendaknya kita memohon kebaikan dan juga memohon perlindungan hanya kepada Allah. Sudah? Atau sudah sampai situ aja, sampai 3 saja? Biar tidak terlalu panjang lebar, ya. Intinya adalah angin itu tidak boleh dicela. Ya, angin tidak boleh dicela. Pelajaran dari hadis ini tuh angin pokoknya tidak boleh dicela apapun keadaannya. Karena angin bisa mendatangkan rahmat dan juga angin bisa mendatangkan azab atas izin Allah. Kemudian hendaknya kita senantiasa memohon kebaikan dan juga perlindungan hanya kepada Allah. Ya. Karena angin ya juga makhluk Allah yang Allah memang perintahkan untuk berhembus. Bagaimana bumi yang bergoyang juga atas kehendak Allah. Ya. Kemudian gunung api yang meletus semua juga atas izin dan kehendak dari Allah. Baik. Sampai sini saja. Wassallallahu ala nabiyina wa ala alihi wasallam. Jika ada pertanyaan, tafadhol. Yang biar nggak nyatet. Siapa? Izan, biar nggak nyatet, ya.
Fadal Faizan. Nanya, Ustaz. Oh ya. Kenapa Faizan? Anda pengen nanya dong, mengapa kita harus membaca doa ketika angin bertiup kencang? Ya itu tadi. Kan ketika ada angin bertiup kencang, apa yang antum merasakan? Khawatir nggak? Ada yang ketika angin tiup kencang, wah, hancurin segala macam. Ada yang senang? Orang? Enggak. Enggak Senang apa takut? Takut. takut. Kalau takut apa yang antum lakukan? Kabul. Berdoa. Berdoa. Kalau takut berdoa kepada Allah. Ya. Kabur. Dan yang pertama, yang jelas pertama, kenapa kita berdoa ketika ada angin kencang? Yang pertama, min ittiba'i Rasul, dari mencontoh Rasulullah, ya. Dari sisi min wajhi, dari sisi mencontoh Rasulullah. Ya. Ittiba Rasul. Karena siapa yang ngajarin kita kalau ketemu angin kencang itu berdoa? Siapa yang ngajarin? Allah. Tadi hadisnya tadi. Rasul. Radhiyallahu ya, dari Abu Hurairah radhiyallahu bahwasanya Nabi ketika melihat angin, ya, kata Nabi apa? Faidza ra'aitumuha, jika kalian melihat angin yang kencang atau angin, fala tasubbuha, janganlah kalian mencelaknya. Ya. Tapi apa yang kata Rasulullah katakan? Fastalullaha khairaha, ya, dan mintalah kepada Allah kebaikan dari angin tersebut. Wasta'idzu billah min syariha, dan minta Nabi SAW, dan memohonlah kalian perlindungan dari apa? Dari keburukannya. Ya. Ya, wasta'idzu billahi min syariha. Mintalah kalian perlindungan Allah dari keburukannya. Baik. Jelas Rasulullah yang memerintahkan kita untuk berdoa, ya. Rasulullah yang memerintahkan kita untuk berdoa ketika kita melihat angin ribut atau angin kencang. Yang kedua, ya karena kita takut, ya. Kita takut. Ya, khawatir. Namanya kita manusia itu adalah tabiat. Khawatir, takut, ya. Khawatir itu, takut itu ada yang tabiat, ya, yang memang takut. Seperti takut ada angin kencang, takut dengan binatang buas. Ya, antum kalau ketemu singa takut nggak? Kira-kira kalian kalau ketemu singa, Enggak. kalau ketemu singanya di apa, kebun binatang enggak, tapi kalau ketemu singanya langsung singa liar, kira-kira antum takut nggak? Pasti takut, ya. Tapi maka oleh sebab itu hal-hal yang tabiat itu diperbolehkan kita takut. Tapi kalau kita takut sama setan, kita takut sama jin, bangsa jin, itu yang tidak boleh, ya. Dan tidak boleh. Takut-takut yang seperti itu yang tidak boleh, dilarang. Baik. Kalau kita berlindung kepada Allah dari gangguan mereka, ya kita diperintahkan untuk berlindung. Ya, mereka lebih lemah daripada kita. Kita lebih mulia daripada mereka. Dari bangsa jin dan semisalnya. Baik, siapa lagi? Karena katanya pengen nanya. Ya, betul. Mana ya? Ya. Kalau Habis. Ya, Tata. kalau ada angin kencang dan hujan, doa yang mana yang dahulu, Ustaz? Angin kencang, kemudian hujan juga deras. Mana yang didahulukan? Gitu. Iya. Ya, antum takutnya sama apa yang lebih dominan? Hujan derasnya, ya bisa aja sekaligus. Antum doa dulu. Ya, antum doa dulu. Ya, angin apa namanya? Angin kencang, ya. Apa Allahumma
ini as'aluka khairaha. Tadi apa? Wa a'udzubika min syarriha, ya. Kenapa kita diperintahkan untuk berdoa angin? Ya, angin biasanya angin sebelum hujan angin datang duluan. Biasanya kita sudah berdoa duluan ya. Tapi kalau misalkan bareng ada angin, ada hujan ya, antum biasanya sih angin duluan, yang datang itu angin duluan. Ya, tapi kalau seandainya barang ya nggak apa-apa, antum baca dulu doa untuk berlindung daripada angin, minta kebaikan dari angin tersebut, ya. Kemudian antum berdoa juga kepada Allah dari berlindung dari apa? Dari pertama doa turun hujan dulu, ketika Allahumma inni as'aluka khairoha, ya, wa khairu ma fiha wa khairu ma sunya wa khairu ma ursilat bi wa a'udzubika min syarriha wa syarri ma fiha wa syarri ma ursilat bi. Kemudian antum doa juga turun hujan kan, Allahumma shayban nafian. Nah, kalau antum memang benar-benar hujannya ternyata hujannya deras banget ya kan, hujannya atau iya, atau misalkan antum berdoa juga ketika turun hujan, ya. Turun hujan itu kata Rasulullah ada 2 doa yang tidak akan ditolak, doa ketika azan dan doa ketika turun hujan. Ya, ketika azan dan juga ketika turun hujan. Intani ma turaddani ad-du'a indan nida, ya, ketika azan. Kemudian wa tahtal matar, dan juga ketika hujan sedang turun, ya, ketika sedang turun. Maka ketika hujan turun itu antum berdoa, ya, minta apa aja terserah antum ya. Nah, karena ketika waktu hujan turun itu itulah waktu doa yang mustajab, di antara waktu-waktu mustajab untuk berdoa. Di antaranya ada hadis yang lain, carilah doa yang mustajab pada 3 keadaan: bertemunya 2 pasukan lagi perang gitu kan, atau menjelang sholat dilaksanakan, artinya antara azan dan iqomah. Kemudian yang terakhir, yang ketiga adalah saat hujan turun, ya. Jadi saat hujan turun. Namun kalau misalkan ternyata hujannya besar, ya kan, antum takut juga sama hujan besar, ya. Ya, antum juga minta juga agar hujan ini apa namanya, dijauhkan ya, atau hujannya besar ya juga. Kalau misalkan takut hujan itu terus menerus turun di antum, ya antum doa, Allahumma alaina wala alaina, ya Allah turunkanlah hujan di sekitar kami, ya, dan bukan yang membahayakan kami. Allahumma alal aqami wal jibali wal darabi wal butuni audia manabit sajar, dan juga turunkanlah hujan ke dataran tinggi, ya Allah turunkanlah hujannya ke dataran tinggi, pindahkan hujan ke dataran tinggi, wal jibal ke gunung-gunung, ya, wal darab kepada bukit-bukit, ya, wal butuni adia kepada lembah-lembah, di lembah-lembah. Kemudian manabit sajaroh, juga di tempatnya tumbuh pepohonan, ya. Antum berdoa itu, Allahumma hawailaina wala alaina, Allahumma alal ikami wal jibali wal darabi wal butunil adiyah audiyah wal manabit asyajarah. Jadi, ya Allah turunkanlah hujan sekitar kami, bukan yang membahayakan kami. Ya, jadi yang mendatangkan keberkahan. Ya Allah turunkanlah hujan, artinya pindahkanlah hujan ke dataran-dataran tinggi, gunung-gunung, bukit-bukit, lembah-lembah, dan tempat-tempat pepohonan, maksudnya kebun-kebun, ya, sawah-sawah, seperti itu. Bukan hujan deras antum malah
tenang ya. Hujan yang terus-menerus lama-lama nanti bisa banjir nanti ya. Maka hujan kan sebagai rahmat. Kita tidak boleh juga mencela hujan. Nah, hujan adalah rahmat dari Allah. Maka berdoa ketika agar cuaca kembali cerah ya. Agar cuaca kembali cerah biar tidak terus-menerus hujan yang deras. Baik ya. Saya juga belum terlalu hafal ini doanya. Allahumma hawalaina ala wala alaina, Allahumma ala likami wal jibali wal dharabi wal butunil audiyah wa mana bisajarah. Doanya seperti itu. Jadi doa dulu, angin biasanya angin datang duluan. Allahumma inni as'aluka khairaha wa khairu ma fiha wa khairu ma suni'a wa khairu ma ursilat bi wa a'udzubika min syarriha wa syarri ma fiha wa syarri ma ursilat bi. Kemudian antum berdoa, Allahumma hawalaina wala alaina, Allahumma alal akami wal jibali wal dirabi wal butuni al audiyah wal butuni al audiyah wa manabis syajar. Ya. Jadi berdoa juga ketika datang hujan yang besar yang terus-menerus tidak berhenti-berhenti. Antum takut juga kan datang banjir ya. Maka dianjurkan untuk berdoa juga ketika hujan terus-menerus. Baik. Ada lagi? Halo Ustaz. Ana Ustaz. Ya. Ana Ustaz. Ya, tafadhol Hafiz. Kenapa kita dilarang mencelangin? Kenapa kita dilarang mencelangin? Ya Rasulullah yang memerintahkannya. Kita harus taat, ya. Kita harus taat sama siapa? Wa ma atakumur rasulu fakhudhuhu wa ma nahakum anhu fantahu. Apa yang datang dari Rasul kerjakan. Dan apa yang dilarang maka tinggalkan. Itu dilarang. Nanti pertanyaannya kayak gini, Fit. Kenapa kita dilarang mencela angin? Jadi pertanyaannya, kenapa kita dilarang minum khamr? Kenapa kita dilarang main judi? Ya karena itu larangan. Kalau udah dilarang, berarti kita harus patuh. Sami'na wa ata'na. Karena Nabi yang melarang. Karena Allah yang melarang. Hikmahnya, ya ada yang larangan atau perintah itu ada hikmahnya, atau tidak, atau semua tidak ada hikmahnya. Entah kita tahu ataupun tidak tahu, ya kita tahu hikmahnya seperti apa atau kita tidak tahu hikmahnya, intinya kita tetap harus sami'na wa ata'na. Ya, contohnya kita dilarang khamar, minum khamar. Walaupun di khamar itu ada kebaikan kata Allah, tetapi kerusakannya itu lebih berat, lebih besar, maka dilarang. Itu kalau yang ketahuan. Kenapa dilarang makan babi? Ternyata menurut penelitian baru sekarang ketahuan babi itu penyakitnya banyak. Karena apa tuh namanya, makannya lumpur. Ya, dia berhubung apa namanya ininya kotorannya itu makan kotorannya kembali, kemudian dia tidak ada binatang yang tidak mempunyai cemburu ya dengan pasangan. Sebentar dulu, Ustaz. Ada paket di luar, Ustaz. Karena tutup dulu. Ambil aja. Kalau ada orang yang biasanya orang tuh makan makanan seperti itu bisa menirukan keadaan binatang yang dimakannya, salah satunya itu. Tapi intinya adalah kita menjalankan perintah Allah dan menjauhi larangan Allah. Itu saja. Jalankan perintah, menjauhi larangan. Entah itu nanti apa, ya. Ikuti saja. Dilarang membunuh semut. Dilarang membunuh kodok, misalkan. Ya. Kata
sahabat itu ketika ada seorang yang tabib itu bertanya bagaimana berobat dengan kodok, ya. Kemudian kata Nabi tidak boleh membunuh kodok. Sat, Sat. Dulu pas 8 tahun Sat, anak udah sering Sat bunuh semut Sat, sampai semut kecil aja anak semut sampai palanya ada buntungin Sat. Jangan ya. Kalau kodok walaupun banyak manfaatnya, katanya dagingnya enak, katanya kodok bisa menyembuhkan beberapa penyakit yang sulit disembuhkan. Tapi kalau misalkan itu dilarang dibunuh, jangan. Bagaimana cara kita mengkonsumsi buat berobat, buat bikin obat atau buat dijadikan makanan tanpa dengan cara membunuhnya? Kan nggak mungkin. Pasti kan kodoknya harus dipotong dulu, dimasak dulu dan lain sebagainya, atau dijadikan obat, ditumbuk dan lain sebagainya. Pasti dimatiin dulu. Kalau dimatiin. Uduk halal Sat. Hah? Uduk halal. Siapa yang ngomong halal? Tadi Ustaz bilangnya katanya kayak gitu. Ya. Antum didengerin dengerin baik-baik. Dari tadi Ustaz nggak pernah ngomong kodok halal. Dengarkan baik-baik makanya ya. Dilarang membunuh semut, dilarang membunuh kodok. Maka kata para ulama, ada kaidah, binatang yang dilarang untuk dibunuh atau binatang yang harus dibunuh, kalau ketemu ya, maka hukumnya haram. Haram apa? Haram dimakan. Bagaimana cara antum makan kodok? Kalau ya makan kodok, bagaimana cara makannya kalau tanpa dibunuh? Kalau ngebunuhnya aja nggak boleh, haram. Apalagi makannya. Jelas makannya lebih haram lagi. Karena makan kodok pasti harus dibunuh dulu. Walaupun antum makan hidup-hidup, tetap aja mati dalam perut antum. Jadi, otomatis makan kodok haram. Haramnya bukan karena ilatnya, bukan karena dua alam. Bukan karena dia hidup dua alam, bukan. Kata Nabi dilarang membunuh kodok. Kalau membunuhnya saja nggak boleh, bagaimana dimakan? Kalau dimakan kan pasti dipotong dulu, digoreng dulu. Ya kan? Haram hukumnya ya. Haramnya bukan karena hidup dua alam. Ingat itu. Bukan karena dia hidup dua alam. Tapi karena larangan dari Rasulullah untuk membunuh kodok. Kalau dibunuh saja nggak boleh, otomatis nggak boleh dimakan. Paham ya, Pis? Jadi karena perintah Allah dan perintah Rasulnya. Dilarang mencela angin. Kemudian kita dimintakan, disuruh untuk berlindung, meminta kebaikan angin tersebut. Mohon kepada Allah agar diberikan kebaikan dari angin tersebut. Dan juga kita memohon kepada Allah agar diberikan perlindungan dari keburukan atau kejahatan angin tersebut. Ya, Pis? Karena angin bisa datang sebagai rahmat, bisa juga angin bisa datang sebagai adab. Maka kita diperintahkan untuk minta perlindungan dari angin tersebut. Baik. Tadi siapa lagi? Hana. Aduh, masih ada lagi nih gara-gara Ustaz Adit nih. Jadi banyak yang bertanya nih. Ya. Baik, apa? Hari ini harinya sejuk kan, Set? Itu bisa mendatangkan hari ini malam Lailatul Qadar apa tidak, Ustaz? Allah alam ya, yang jelas Lailatul Qadar itu hatta malaikat Jibril sekalipun tidak mengetahuinya. Rasulullah pun tidak mengetahuinya. Ya, kita disuruh mencari. Apa artinya mencari? Mencari itu berarti nggak ada yang tahu. Kita suruh mencari. Dengan cara apa kita mencari? Menghidupkan malam-malam kita. Bagi antum yang mungkin nggak di masjid, ya, nggak bisa ke masjid, punya kesibukan, ya, nggak bisa itikaf. Masuk Ustaz ini belum bisa itikaf ini, karena satu dan lain hal. Jadi antum bisa menghidupkannya di masjid. Antum datang ke masjid, ya, antum hidupkan malam-malam antum seperti Andra kemarin, ya, hidupkan malamnya, jangan numpang tidur. Ke masjid jangan numpang tidur. Antum taraweh nggak pulang kan, misalkan taraweh habis taraweh itu nggak pulang,
Jangan habis itu langsung antum ngobrol, asik, main-mainan, kemudian habis itu tidur, bangun-bangun sahur, pulang. Itu bukan menghidupkan malam. Artinya bukan mencari malam Lailatul Qadar. Antum cuma numpang pindah tidur ke masjid. Ya, artinya cuma numpang pindah tidur ke masjid. Tapi ini maksud dengan menghidupkan malam itu antum, ya namanya menghidupkan malam. Berarti antum tidak tidur malam. Ya, kalau ngantuk sedikit ya istirahat dulu, dilanjutkan lagi. Misalkan berzikir, baca subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah, Allahu akbar. Atau istighfar, astagfirullahaladzim, astagfirullah, astagfirullah. Atau antum membaca zikir-zikir yang lain, subhanallah bihamdi, subhanallahil atau antum membaca Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni sebanyak-banyaknya. Berdoa kepada Allah, minta ampunan. Atau antum membaca Al-Quran, atau antum sholat, ya, atau apa saja yang itu adalah sebuah kebaikan, kerjakan di malam itu. Ya, itu kalau antum datang ke masjid. Walaupun antum tidak itikaf full, ya, selama 10 hari full. Atau jika antum memang tidak bisa ke masjid, antum hidupkan di malam itu di rumah-rumah antum. Ya. Memang ada hajat, antum punya kepentingan yang tidak mungkin antum datang ke masjid, maka antum hidupkan malam itu di rumah-rumah antum. Ya. Setelah tarawih, antum berzikir kepada Allah, membaca Al-Qur'an terus sampai tengah malam. Ya, kalau capek istirahat sebentar, bangun lagi, zikir lagi, sholat lagi, baca Quran lagi, dan seterusnya. Itu yang disebut dengan menghidupkan malam. Bukan datang ke masjid, itikaf di masjid, ngobrol-ngobrol. Wah, ketemu kangen sama teman. Wah, udah kemana aja, udah setahun nih kita nggak ketemu. Gitu ya. Makanya kalau bisa itikaf itu jangan nyari tempat yang banyak temennya. Kalau nyari itikaf banyak tempat, banyak temennya, pasti ngobrol. Pasti ngobrol. Apalagi orangnya kayak Ana ya, yang suka ngobrol itu pasti, kalau ketemu teman itu pasti ngobrol, pasti berbincang. Kalau berbincangan kebaikan ya. Kalau dikit-dikit lah, Sat. Ya, kebaikan, tentang berbicara tentang kebaikan, kemudian misalkan kaji Al-Quran dan lain sebagainya, mungkin itu bermanfaat. Tapi kalau perbincangan yang lagu, yang menghabiskan waktu, yang bersenda gurau, ahsannya ditinggalkan. Apalagi perbincangan itu sudah menjurus kepada ghibah, namimah, dan lain sebagainya, itu lebih-lebih lagi ditinggalkan. Jangan sampai kita malam itu malam Lailatul Qadar, kemudian kita tidak bisa beramal soleh, dan kita hanya tahu ketika di pagi hari. Wah, ini tanda-tandanya tadi malam udah berlalu ya. Tapi itu pun belum tentu juga. Kalau belum berakhir Ramadan, jangan menyerah. Ya, jangan menyerah. Kata Rasulullah itu, carilah di 7 malam terakhir. Ya, sekarang nih siap-siap untuk mencari nih. Atau kalau nggak bisa mencari 7 malam terakhir, cari di 5 malam terakhir atau di 3 malam terakhir. Jadi intinya nggak boleh berhenti terus sampai Ramadan meninggalkan kita. Ya, itu baru kita berhenti mencari Lailatul Qadar. Walaupun itu di malam genap, kalau bisa kita tetap mencari Lailatul Qadar. Kenapa? Karena bisa jadi tanggalan kita salah, keliru kita dalam menentukan tanggal. Menurut Allah sekarang mungkin bukan tanggal 22 puasa sekarang ini. Bisa jadi ini adalah misalkan masuk 23 atau 21 sebelumnya ya. Tergantung penetapan tanggalnya mundur atau maju. Ya, jadi intinya terus mencari malam Lailatul Qadar. Dicari, bukan kita mengetahuinya. Mengetahuinya biasanya nanti ketika sudah terjadi semua Ramadan itu, kemudian diperlihatkan tanda-tandanya, biasanya suka ada tuh di media sosial, biasanya suka ada yang kayak gitu-gitu. Ini tanggal sekian, tanggal sekian, dan kita nggak tahu malam Lailatul Qadar itu ya jatuhnya kapan.
entah di hari yang kita bilang itu ganjil, ternyata itu hari genap, wallahu a'lam bishawab. Karena itu hanya semua kan atas penglihatan manusia ya. Allah yang Maha Tahu. Intinya kita hidupkan 10 malam terakhir itu semuanya. Jangan hanya milah-milih saja. Kalau nggak bisa ya udah kita pilih ganjilnya. Ya. Kalau memang antum punya sesuatu hal yang tidak bisa antum tinggalkan. Tapi asalnya seberat-berat apapun pekerjaan antum, tetap jangan tinggalkan untuk mencari Lailatul Qadar di 10 malam terakhir di bulan Ramadan. Karena khairu min alfi syahr, kata Allah ya. Pada malam itu lebih baik daripada 1000 bulan. Lebih baik daripada 1000 bulan bisa aja 1.500, 2.000 ya kan. Allah alam ya. Kan lebih baik daripada 1000 bulan. Berarti lebih baik berarti lebih. Ya. Wallahu a'lam bishawab. Intinya dicari. Jangan kita memastikan, oh sekarang malam Lailatul Qadar nih ternyata nih. Oh sekarang ini nih, oh sekarang ini, jangan. Allah yang Maha mengetahui. Karena Rasulullah saja mencarinya, ya, apalagi kita. Baik, ada lagi? Kalau nggak ada kita cukupkan ya. Udah jam 9 lewat ini. 1 jam lebih. Baik, nggak ada ya? Allah alam bishawab, ya. Segala yang benar datang dari Allah. Dan jika ada yang keliru dari anak pribadi atau dari setan yang membisikkan was-was kepada anak, ya, jazakumullah khairan pada antum semua. Ya, mudah-mudahan kita semua diberikan istiqomah dalam menjalankan ibadah puasa di tahun ini. Kemudian kita diberikan kemudahan untuk mencari malam Lailatul Qadar ya. Usahakan antum semua menghidupkan malam walaupun antum berada di rumah. Ya walaupun sekedar 1 jam baca Quran, 2 jam. Salat ya, salat mutlak, salat sunnah biasa ya. Atau antum ambil air wudu kemudian antum salat syukur wudu. Ya, antum salat wudu semampu antum 2 rakaat atau 4 rakaat atau lain sebagainya. Ya. Antum hidupkan malam-malam antum dengan berzikir, setelah antum ngantuk antum tidur. Nanti kalau antum terbangun lagi antum berdoa lagi. Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Atau antum berdoa doa yang lainnya. Ya. Doa agar diberikan kemudahan di dunia dan di akhirat dan sebagainya. Atau doakan kedua orang tua antum. Ya. Gunakan waktu itu untuk beribadah kepada Allah. Karena khairu min alfi syahr. Lebih baik daripada 1000 bulan. Malam tersebut lebih baik daripada 1000 bulan. Beribadah ketika beribadah di malam tersebut lebih baik beribadah dari 1000 bulan. Lebih baik dari 1000 bulan. Baik, mungkin itu saja dari ana. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa akhir da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Baik, insya Allah untuk materi hari ini, untuk pertemuan ke 22, doa ketika angin bertiup kencang, Masya Allah ya. Diingatkan juga tadi, sesibuk apapun antum, usahakan antum bisa mencari di malam-malam terakhir di bulan Ramadan ini minimal sejam atau setengah jam dengan ibadah sholat ataupun baca doa ataupun baca Al-Quran. Jangan sampai antum melewatkan malam-malam yang terakhir ini ya anak sekali ya. Minimal itikaf habis salat tarawih anak sekali. Tapi pertanyaannya nanti aja besok aja anak rapel insya Allah karena sudah cukup lama juga. Dan mohon untuk yang suka terlambat diusahakan untuk tidak telat karena antum sudah belajar ada menuntut ilmu, usahakan datang lebih awal daripada gurunya ya anak sekali ya. Semoga Allah mudahkan kita dalam menuntut ilmu. Kita tutup untuk pertemuan hari ini dengan doa kafaratul majelis.
Cukupkan. Satu lagi ya, Ustaz.